Cukup pakai satu resep ini aja bisa jadi 8 macam kue kering untuk ide jualan. Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku Mama Baim. Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan kue kering yang rasanya enak dengan tekstur yang lembut dan tampilan yang cantik, yang pasti bakalan laris apalagi kalau dijual saat mau mendekati lebaran. Meskipun hari raya lebaran masih lama, teman-teman bisa save dulu resepnya untuk dijadikan ide jualan saat mau lebaran nanti ya. Biar nggak bikin penasaran, langsung aja yuk kita ke resepnya. Untuk bahan utamanya ini aku pakai 1 kg terigu. Dan untuk bahan-bahan lainnya udah aku tulis lengkap di video ya, jadi teman-teman bisa screenshot aja. Sekarang langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram margarin. Tambahkan juga 250 gram butter. Untuk margarin dan butternya, teman-teman bisa pakai merek apa aja, bebas ya teman-teman. Lanjut tambahkan 200 gram gula halus. Untuk satu bungkus gula halus ini beratnya 250 gram, jadi ini aku sisakan 50 gram. Selanjutnya mixer margarin, butter, dan gula halusnya sampai tercampur rata. Untuk memixer margarin ini nggak perlu sampai mengembang ya teman-teman, cukup sampai tercampur rata aja supaya hasil kuenya kokoh dan nggak melebar. Nah kalau teman-teman nggak mau pakai mixer, boleh juga diaduk pakai whisk ya, yang penting adonannya tercampur rata. Nah setelah tercampur rata seperti ini, matikan dulu mixernya. Selanjutnya tambahkan 4 butir kuning telur, tambahkan juga 50 gram susu bubuk. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Untuk memixer adonan ini nggak perlu lama-lama, cukup sampai tercampur rata seperti ini aja. Kemudian matikan mixernya. Selanjutnya tambahkan 150 gram tepung maizena. Campurkan tepung maizenanya dengan menggunakan spatula seperti ini sampai adonannya tercampur rata. Terakhir masukkan 1 kg terigu. Untuk terigunya ini aku pakai yang protein rendah ya teman-teman, dan aku masukinnya sambil diayak seperti ini supaya adonannya nanti lembut dan gak ada adonan yang bergerindil. Nah untuk masukin terigunya ini boleh sekaligus ataupun bertahap ya teman-teman. Ini aku ayak setengah kilo dulu dan ini mau langsung aku aduk dulu supaya tercampur merata. Oh ya teman-teman, ini tadi aku lupa masukin vanili bubuknya. Harusnya vanili bubuknya dimasukkan di awal, tapi ini aku dimasukkan di akhir karena tadi kelupaan. Nah ini mau aku masukkan lagi sisa terigunya. Jangan lupa sambil diayak ya supaya nggak ada kotoran ataupun terigu yang bergerindil. Nah kalau teman-teman mau lebih praktis, untuk terigunya ini sebelumnya bisa diayak dulu di wadah. Jadi saat mau mencampur terigunya ke adonan, tinggal dituang aja, nggak perlu diayak sedikit demi sedikit seperti ini ya. Nah kalau semua terigunya udah dimasukkan, lanjut ini diaduk perlahan. Boleh menggunakan spatula ataupun pakai tangan ya. Nah supaya lebih cepat tercampur rata adonannya ini, aku lanjut aduk pakai tangan aja seperti ini. Tapi sebelumnya ini aku udah cuci tangan dulu ya teman-teman, jadi tangannya udah bersih. Nah supaya hasil kuenya nanti nggak keras, diaduknya tuh cukup pelan-pelan aja seperti ini, nggak perlu diremas atau ditekan-tekan. Nah kalau semua terigunya udah tercampur rata, ini udah cukup ya nguleninya. Selanjutnya bagi adonan menjadi 8. Untuk adonan di mangkuk pertama ini aku mau bikin kue nastar. Ambil adonan menggunakan sendok takar seperti ini. Untuk berat adonannya ini 5 gram. Selanjutnya pipihkan ke tangan. Isi dengan selai nanas yang udah dibulatkan. Untuk berat selai nanasnya aku pakai 2 gram. Selanjutnya bulatkan menggunakan tangan seperti ini. Nah kalau sudah bulat, susun di atas loyang. Ulangi proses pembuatan nastar dengan cara yang sama sampai semua adonannya habis ya. Setelah adonan dipipihkan, isi dengan selai nanas, kemudian tutup rapat dan bulat-bulatkan menggunakan tangan seperti ini. Dan ini setelah kue nastarnya dibentuk, lanjut kita oven. Untuk ovennya ini sebelumnya udah aku panaskan dulu selama 10 menit ya. Lanjut kuenya, ini mau aku oven dengan suhu 140 derajat Celcius pakai api atas bawah selama 30 menit. Atau teman-teman bisa sesuaikan aja suhunya dengan oven masing-masing ya. Selanjutnya, keluarkan nastar dari oven. Kemudian olesin bagian permukaannya dengan campuran kuning telur, minyak goreng, dan susu kental manis. Untuk takarannya ini aku pakai 1:1 ya teman-teman. Jadi 1 butir kuning telur dicampur 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan susu kental manis. Serta aku tambahkan 1 tetes pewarna makanan warna kuning. Setelah semua nastarnya selesai diolesin dan kuning telur, lanjut ini aku oven lagi selama 10 menit pakai api atas dengan suhu 140 derajat Celcius. Nah ini kue nastarnya udah mateng, langsung aja ini aku mau keluarkan dari oven.
Biarkan dulu kuenya sampai suhu ruang, baru bisa kita susun ke dalam toples. Sekarang lanjut, aku mau bikin adonan di mangkok kedua. Untuk mangkok kedua ini, aku mau bikin kue semprit. Untuk bikin kue semprit ini, caranya simple banget ya teman-teman. Masukkan secukupnya adonan ke dalam split bunga, kemudian tekan menggunakan ujung jempol seperti ini. Ulangi proses pencetakan kue sampai semua adonannya habis ya. Setelah selesai dicetak, lanjut beri topping selai stroberi di atasnya, supaya tampilannya makin cantik dan rasanya juga makin enak. Nah, ini kue sempritnya udah selesai dicetak, lanjut kita panggang. Oven selama 20 menit pakai api atas bawah dengan suhu 150 derajat celcius ya, atau bisa disesuaikan aja suhunya dengan oven masing-masing. Dan ini kue sempritnya udah mateng, diamkan sampai suhu ruang baru bisa disusun ke dalam toples. Sekarang lanjut untuk adonan di mangkok ketiga ini, aku mau bikin kue putri salju. Ambil secukupnya adonan, letakkan di atas plastik bersih, kemudian tutup bagian atasnya dan gilas menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya cetak menggunakan cetakan bulan sabit seperti ini. Kemudian susun di atas loyang. Untuk loyang oven ini nggak perlu diolesin lagi dengan margarin ya, karena nanti hasil kuenya itu nggak lengket, jadi nggak akan nempel di loyangnya. Nah, setelah semua kuenya selesai ditata di dalam loyang seperti ini, lanjut kita oven. Oven dengan suhu 150 derajat celcius, pakai api atas bawah selama 20 menit. Atau bisa disesuaikan aja suhunya dengan oven masing-masing ya. Dan ini kue putri saljunya udah mateng, udah bisa kita keluarkan dari oven. Selagi masih hangat, langsung aja ini mau aku pindahkan ke dalam wadah yang udah dialasin pakai kertas seperti ini. Lanjut taburin bagian permukaannya dengan gula halus yang khusus untuk donat ya. Boleh diaduk-aduk secara perlahan supaya seluruh permukaannya terlumuri dengan gula. Setelah kuenya dingin, nanti baru kita susun ke dalam toples. Lanjut untuk adonan di mangkok keempat ini, aku mau bikin choco cookies. Untuk caranya ini gampang banget, cukup tambahkan 1 saset minuman serbuk rasa coklat. Untuk mereknya bebas ya, boleh merek apa aja. Nah, supaya warna kuenya makin pekat, ini aku tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk hitam. Nah, karena ini wadahnya terlalu kecil, ini mau aku tambahkan ke mangkok yang agak besar supaya ngaduknya lebih gampang. Nah, lanjut ini aku mau uleni pakai tangan aja ya teman-teman, tapi ini sebelumnya aku udah cuci tangan dulu, jadi tangannya udah bersih. Uleni sampai coklatnya tercampur rata seperti ini. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, lanjut ini mau aku cetak. Siapkan alas plastik, ambil secukupnya adonan, kemudian tutup permukaannya dengan plastik seperti ini. Lanjut pipihkan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalan kuenya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah selesai dipipihkan, buka penutup plastiknya, kemudian cetak. Untuk cetakan ini aku pakai bentuk love. Kalau teman-teman nggak punya cetakan, bisa juga dibulat-bulat atau bentuk apa aja sesuai selera masing-masing ya. Setelah selesai dicetak, langsung aja susun di atas loyang. Lanjut beri topping choco chip di atasnya sesuai selera. Selanjutnya oven selama 30 menit pakai api atas bawah dengan suhu 150 derajat celcius atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan ini choco chips cake-nya udah mateng, sambil menunggu dingin ini aku mau bikin kue kelima. Untuk adonan kue di mangkok kelima ini, aku mau bikin kue kacang. Campurkan adonan dengan 140 gram kacang tanah yang udah disangrai dan dihaluskan. Tambahkan juga setengah sendok teh garam supaya ada asin gurihnya. Kemudian uleni menggunakan tangan sampai adonannya tercampur rata dan bisa dibentuk ya. Nah, kalau adonannya udah tercampur rata dengan kacangnya seperti ini, dan adonan kue kacangnya udah padat dan bisa dibentuk seperti ini udah cukup ya nguleninya. Selanjutnya siapkan alas plastik bersih, kemudian ambil secukupnya adonan dan ini kita pipihkan menggunakan rolling pin supaya kuenya padat. Selanjutnya buka penutup plastiknya dan cetak sesuai selera ya teman-teman. Ini aku pakai cetakan love lagi. Setelah selesai dicetak seperti ini, langsung aja susun di atas loyang. Untuk loyangnya nggak perlu diolesin dengan margarin dulu ya, karena hasil kuenya nanti nggak lengket. Selanjutnya, olesin bagian permukaan kuenya dengan kuning telur. Untuk olesan kue kacang ini, aku pakai 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan juga 1 tetes pewarna makanan warna kuning. Selanjutnya, untuk permukaannya ini aku mau taburin dengan biji wijen yang udah disangrai. Untuk toppingnya ini opsional ya teman-teman, jika nggak suka boleh banget kalau mau di skip.
Tapi menurut aku, biji-bijian ini selain membuat tampilannya makin cantik, rasanya juga makin enak. Selanjutnya oven selama 20 menit, pakai api atas bawah dengan suhu 150 derajat celcius, atau bisa disesuaikan suhunya dengan oven masing-masing ya, sampai kuenya mateng. Dan ini kue kacangnya udah mateng, bisa kita keluarkan dari oven. Dan ini harus kita tunggu dulu sampai suhu ruang baru bisa disusun ke dalam toples. Sekarang lanjut untuk adonan di mangkuk ke-6. Ini aku mau bikin kue kastengel. Pindahkan adonan ke mangkuk yang lebih besar. Kemudian tambahkan 50 gram keju parut dan setengah sendok teh garam. Uleni sampai adonannya tercampur rata dengan keju dan juga garamnya ya. Untuk menguleni ini aku pakai tangan aja seperti ini ya, tapi sebelumnya aku udah cuci tangan dulu jadi tangannya udah bersih. Nah supaya hasil kuenya nanti tetap lembut dan gak keras, cara menguleninya gak perlu ditekan-tekan ya, cukup diaduk-aduk pelan seperti ini aja. Nah kalau kejunya udah tercampur rata dengan adonan seperti ini udah cukup ya nguleninya. Selanjutnya siapkan alas plastik seperti ini. Kemudian letakkan adonan di atas alas plastik. Kemudian tutup bagian permukaannya dengan plastik lagi. Selanjutnya pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah dipipihkan, selanjutnya cetak adonan. Nah karena aku nggak punya cetakan kue kastengel, jadi ini kue kastengelnya aku garis-garis aja pakai spatula seperti ini. Untuk ukuran lebarnya ini aku kira-kira aja sekitar 1 cm, dan untuk ukuran panjangnya ini sekitar 3-4 cm ya teman-teman, atau bisa disesuaikan aja ukurannya dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya rapikan bagian pinggir-pinggir adonannya, kemudian susun di atas loyang seperti ini. Lanjut, ini mau aku olesin dengan kuning telur. Untuk campuran olesannya ini seperti biasa aku pakai 1 butir kuning telur ditambah 1 sendok makan minyak goreng dan 1 tetes pewarna makanan warna kuning. Nah setelah seluruh permukaannya diolesin dengan kuning telur, selanjutnya kita beri topping parutan keju. Dan ini udah selesai diberi topping, lanjut kita panggang. Oven menggunakan suhu 150 derajat celcius, pakai api atas bawah selama 30 menit ya, atau sampai kuenya matang. Nah setelah kue kastengelnya matang, ini bisa kita diamkan dulu sampai suhu ruang, baru bisa disusun ke dalam toples ya. Lanjut untuk adonan kue di mangkok ke-7. Ini aku mau bikin matcha cookies. Untuk caranya ini gampang banget ya teman-teman. Siapkan coklat batang, ini rasa matcha atau green tea. Pertama ini aku mau lelehkan dulu coklat batangnya dengan cara ditim seperti ini. Nah setelah coklat batangnya meleleh seperti ini bisa kita matikan apinya. Dan untuk adonannya ini tinggal kita bulat-bulatkan aja. Ambil adonan menggunakan sendok ukur seperti ini ukurannya sekitar 5 gram. Kemudian bulat-bulatkan menggunakan tangan. Selanjutnya susun di atas loyang. Lakukan sampai semua adonannya habis ya. Setelah adonannya selesai dibulatkan, langsung aja kita oven. Oven menggunakan suhu 150 derajat celcius, pakai api atas bawah selama 30 menit ya. Atau bisa disesuaikan aja suhunya dengan oven masing-masing. Dan ini cookiesnya udah mateng, lanjut ini mau aku beri topping coklat matcha. Celupkan permukaan kue ke dalam coklat yang udah dilelehkan tadi. Kemudian tempelkan bagian atasnya dengan kacang shanghai yang udah dihaluskan. Ulangi proses pemberian topping dengan cara yang sama sampai semua kuenya habis ya. Setelah coklatnya set, baru bisa disusun ke dalam toples. Sekarang lanjut untuk adonan kue di mangkok terakhir. Untuk kue ke-8 ini aku mau bikin tamrin cookies. Untuk bahan tambahannya ini aku pakai selai blueberry, putih telur, dan juga keju parut. Untuk cara pembuatannya, pertama ini aku ambil secukupnya adonan menggunakan sendok takar. Lanjut bulat-bulatkan adonan menggunakan tangan seperti ini. Kemudian celupkan bagian permukaannya ke dalam putih telur. Kemudian tempelkan ke keju parut seperti ini. Kemudian lubangin bagian tengahnya. Nah ini bisa sedikit dirapikan ya taburan keju parutnya supaya nempel. Kemudian bagian tengahnya diberi selai blueberry seperti ini. Lanjut susun di atas loyang. Nah untuk loyangnya ini boleh diolesin margarin ataupun nggak diolesin juga nggak apa-apa ya, karena nggak akan lengket. Dan ini tamrin cookiesnya selesai dicetak, lanjut ini kita panggang. Panggang tamrin cookiesnya dengan suhu 150 derajat celcius pakai api atas bawah selama 25 menit ya, atau sampai kuenya mateng. Nah ini dia hasilnya, 8 macam kue kering dari satu resep ala Mama Baim udah jadi. Rasanya dijamin enak dan ini tuh praktis banget, tampilannya juga cantik.
Cocok banget dijadikan ide jualan ataupun hamper saat lebaran nanti. Supaya tampilannya makin cantik, ini mau aku kemas ke dalam box hamper seperti ini. Untuk ukuran boxnya ini aku pakai ukuran 30 x 21 cm dengan tingginya 5 cm. Dan kalau teman-teman mau link boxnya juga nanti bisa aku sematkan di kolom komentar ya. Nah ini kuenya setelah dikemas ke dalam box jadi makin kelihatan elegan dan cantik ya. Selain tampilannya cantik, rasanya juga dijamin enak, manisnya pas, teksturnya renyah, lembut, nggak keras. Dan ini kuenya mau aku cobain dulu mulai dari tamrin cookiesnya. Rasanya enak banget perpaduan dari keju dan selai blueberry yang manis. Lanjut ini aku mau cobain kue kacangnya. Aroma kue kacang yang menggoda dengan taburan biji-bijian di atasnya bikin rasa kue kacangnya makin enak dan gurih. Selanjutnya aku mau cobain kue kastengel. Dan ini tuh cocok banget buat teman-teman yang gak suka kue kastengel karena biasanya kue kastengel tuh rasanya cuma asin doang. Tapi untuk kali ini kue kastengelnya itu ada rasa manis, asin, dan gurih. Lanjut ini aku mau cobain matcha cookiesnya. Nah buat teman-teman pecinta matcha ataupun green tea wajib banget nih cobain kue yang satu ini. Karena ternyata perpaduan rasa matcha dan kacang sangrai itu bikin cookiesnya jadi enak banget. Sekarang lanjut aku mau cobain choco cookiesnya. Warna choco cookiesnya ini pekat seperti black forest karena aku pakai coklat bubuk warna hitam. Dan untuk rasanya nggak perlu diragukan lagi, ini tuh enak banget seperti makan kue black forest versi kering. Sekarang lanjut untuk kue favorit anak aku, yaitu kue putri salju. Rasanya enak, teksturnya renyah, dan manisnya juga pas. Pantas aja kue ini jadi kue favorit anak aku. Nah, sekarang lanjut nih, aku mau cobain kue favorit sejuta umat, yaitu kue nastar. Untuk kue nastar kali ini aku bikin nastar glowing, jadi nggak pakai topping keju. Tapi tenang ya, hasilnya tetap mulus dan isiannya juga padat banget. Teksturnya lembut dan yang pasti lumer di mulut. Nah, untuk kue terakhir yang mau aku cobain yaitu kue semprit. Kue semprit atau kue dahlia ini tampilannya cantik banget, teksturnya renyah dan rasanya dijamin enak. Setelah semua kuenya dicobain, ternyata tetap ya teman-teman kue favorit aku yaitu kue nastar. Tapi untuk kue yang lain juga nggak kalah enak, semua kuenya enak. Dan ini tuh cocok banget dijadikan ide jualan. Semoga resep ini bermanfaat ya. Terima kasih. Thanks for watching.